Silahkan. Ya, terima kasih buat Kang Faizal ya udah membuka kegiatan ini. Jadi alhamdulillah di pertemuan kedua ini kita akan nanti membahasnya tentang kemarin kita pernah singgung tuh tentang instalasi dari Flutter karena pertemuan kemarin cuma perkenalan aja. Nah, di akhirnya di akhir pertemuan kemarin kita udah ngasih referensi nih buat instalasi Flutter kayak gimana. Ada dua cara, ada yang pakai Android Studio sama ada yang nggak pakai Android Studio. Bedanya apa? Kalau pakai Android Studio ya otomatis harus install dulu si Android Studio-nya. Terus kalau pakai Android Studio juga sebenarnya lebih simpel karena kita tinggal install aplikasinya, nanti otomatis segala keperluan untuk Flutter ini terinstalkan. Jadi kita tinggal install SDK Flutter-nya saja. Namun yang jadi kendalanya kalau pakai Android Studio tidak semua perangkat itu mampu ya buat menjalankannya. Karena Android Studio itu butuh spesifikasi yang lumayan. Saya juga ini dengan laptop pas-pasan dengan spesifikasi i3 dengan RAM 4 GB itu nggak kuat ke Android Studio, makanya saya pakai referensi yang kedua yaitu tanpa Android Studio. Memang untuk tanpa Android Studio itu lebih ribet karena harus banyak setting path-nya lah, environment variable-nya agar bisa dijalankan Flutter-nya. Sebelumnya saya izin dulu share screen buat materi kali ini. Udah ada ya teman-teman? Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas dulu nih sedikit aja tentang setup environment-nya, dimulai dari instalasi Flutter dan setup buat IDE-nya gitu, kode editornya. Lalu yang kedua adalah materi dari fundamentalnya. Untuk fundamental nanti lumayan banyak ya, kita bahas data, operator, terus control flow, dan fungsi, sampai fungsi ya. Semoga sempat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti dilanjut dengan pembahasan seperti object oriented-nya gitu, seperti kelas, kayak gitunya lah. Jadi sebelumnya gimana nih teman-teman kemarin instalasi Flutter-nya udah ada yang bisa atau kesulitan karena gimana gitu, karena nggak paham atau karena laptopnya gimana nih, ada yang mau coba testimoni nggak? Soalnya kemarin kendalanya kebanyakan yaitu dari koneksi. Emang Flutter ini butuh koneksi yang lumayan, soalnya downloadnya lumayan gede itunya si ukuran filenya, terutama di Android SDK-nya. Gimana teman-teman, ada yang mau testimoni dulu nggak sebelum kita lanjut? Kesulitannya gimana? Yang kesulitan sok aja bilang, misalnya Kang ini sulit, kayak gimana contohin, kayak gitu. Misalnya. Mungkin kalau misalkan ada kendala juga di bagian pertama dari perkenalannya atau mungkin dari definisi umum Flutter itu kayak gimana, bisa ditanyain juga di kesempatan kali ini. Gimana kalau dari angkatan 19 nih, teman-teman gimana? Ada yang udah coba nggak? Aman. Oh, Uti udah bisa, Uti? Bisa. Pakai itu nggak? Pakai Android Studio nggak atau nggak pakai? Iya, pakai Android Studio. Tapi kalau ngodingnya mah kayaknya nggak akan pakai Android Studio ya? Apa? Kalau ngodingnya emang pakai Android Studio itu agak berat, jadi kayaknya kalau ngodingnya pakai alternatif lain. Iya. Kalau itu Rehan gimana, Rehan Adam? Alhamdulillah aman Kang, pakai Linux. Kalau dari angkatan 20 gimana nih? Soalnya
kan instalasi kayak gini teh udah pernah dipraktekin waktu install Java kalau nggak salah di semester 3. Nah, di semester di yang angkatan 20 gimana? Udah ada yang coba ke situ belum? Soalnya ini emang belum diajarin gitu cara instalasi kayak setting environment variable kayak gitu ya. Saya mah sudah, Mungkin- Kang. Gimana itu instalasinya ribet gak? Lumayan sih. Harus teliti. Pakai Android Studio atau enggak? Enggak, Kang. Mantap. Jadi memang ya teman-teman kalau pakai Android Studio itu langkah-langkah yang diperlukannya itu lumayan simpel gitu. Jadi kita pertama tinggal install aja Android Studio-nya, nanti otomatis diarahin buat install kebutuhan Android-nya kayak SDK-nya, kayak platform tools-nya, emulatornya bahkan nanti diinstalin gitu sama Android Studio-nya otomatis. Lalu sudah itu kita tinggal download router SDK-nya. Ketika udah beres itu tinggal setting environment-nya. Sedangkan kalau kita nggak pakai Android Studio, itu lumayan nih yang kudu diinstalnya banyak. Yang pertama kita harus install Java SDK-nya kalau kita belum punya. Terus kita download dulu router SDK-nya, terus download juga command line tools-nya. Ini yang jadi kuncinya yang di command line tools. Poin ketiga. Soalnya nanti di command line tools kita install segala rupa kebutuhan dari Android-nya itu dari sini nih, dari command line tool-nya. Nah, terus nanti settingnya di environment variable, apa yang harus disettingnya itu lumayan banyak juga. Yang pertama ada bikin variabel Android Home, Android SDK root, Java Home, lalu kita bikin pet, kita edit pet-nya gitu, kita tambahin bin dari SDK Flutter sama command line tools-nya gitu. Contohnya nanti kita kalau sudah install kita kalau saya ya digabungin aja jadi satu folderin gitu untuk khusus untuk development Android. Jadi saya installnya di C kalau saya. Nah di sini saya bikin folder Android. Nah di folder Android itu segala kebutuhan yang tadi dari referensi itu diperlukan kita simpannya di sini nih, dari mulai JDK-nya, command line tools-nya, dan Android SDK-nya beserta emulator kayak gitu ya, saya simpan di sini. Lalu setelah kita simpan di sini, kita tinggal setting environment variabelnya dengan cara cari aja ya di start menu, klik tulis aja environment, nanti ada nih environment variable, atau bisa pakai Windows Run environment. Nah di sini ada environment variable. Nah, di sini lumayan banyak yang kudu disettingnya. Yang pertama kita bikin variabel Android Home. Ini di sini Android Home. Terus kita arahkan ke lokasi penginstalannya tadi. Misalnya di sini saya installnya Android Home, berarti ya contohnya aja. Karena Android Home itu folder root dari SDK yang kita pakai. Nah, kita kan tadi sebenarnya di C Android. Nah, di sini kita tinggal copy paste saja lokasinya, directory instalasinya. Kita di sini lalu kita tinggal oke. Begitu pula dengan SDK root, Java Home. Lalu untuk pet ini khusus buat untuk menjalankan komen-komennya nanti di CMD agar bisa diakses di sini. Di sini kita copy folder lokasi folder Flutter-nya, bin-nya, terus lokasi dari platform tools, lalu command line tools-nya. Nah, pokoknya mah yang perlu diperhatikan emang lokasinya emang harus teliti, jangan sampai salah. Lalu selanjutnya, nah pokoknya mah gitu ya teman-teman. Jadi kalau instalasi pakai Android Studio itu lebih simpel. Kalau nggak pakai, ya gini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan gitu. Nah terus gimana nanti cara cek apakah sudah terinstall atau tidak? Nah, nanti kita bisa dilihat ya perintah-perintah yang digunakan nanti untuk mengecek kondisi dari Flutter-nya apakah sudah bisa dipakai atau tidak. Nah, caranya tuh di sini yang pertama ada untuk mengecek kondisi sama versi dari Flutter, kita tinggal tuliskan perintah di command line atau di terminal Flutter Adapter. Nah, dan kita contohin aja ya. Di sini saya pakai Flutter-nya tuh versi
kalau nggak salah 2,2,3 deh, yang paling terbaru. Nah, di sini udah lumayan banyak supportnya nih, karena di sebelum versi 2 itu Flutter Web dan beberapa platform yang lain seperti Mac, Linux, dan Windows itu belum stabil gitu. Nah, jadi di versi yang 2 ini, 2 ke atas itu kita udah bisa pakai Flutter Web sama Flutter versi lainnya gitu. Nah, di sini kalau yang nggak pakai Android Studio, jangan khawatir nih, di sini pasti Android Studionya not installed, itu yang tanda seru itu tidak apa-apa kalau nggak jalan juga, kecuali kalau tandanya tanda X kayak gini. Nah, ini emang harus dibenerin gitu. Tapi berhubung di sini saya X tapi bisa gitu, ya udah jadi nggak apa-apa gitu. Nah, lalu nanti kalau teman-teman ada kesulitan lagi atau ada masalah lagi di instalasi, tinggal diskusiin aja ya di Discord atau di chat. Nanti soalnya kalau pertemuan sekarang kita belum langsung efektif modding di Flutter-nya, nanti kita pakai web based gitu. Jadi pakai web yang udah disediain sama si Flutter-nya buat testing kode doang gitu. Ada namanya dartpad.net. Nah, terus ekstensi apa aja nanti? Nah, di sini saya pakai Visual Studio Code ya karena ringan gitu, lebih ringan daripada Android Studio. Sebenarnya di Android Studio juga sama ya, ekstensinya sama aja kayak gini. Di sini ekstensi yang saya pakai itu ada Dart, ada Flutter, itu wajib. Terus ada Awesome Flutter Snippet. Ini fungsinya tuh biar nanti ngodingnya gampang gitu. Jadi nggak usah ngapalin sintaks gitu. Jadi nanti otomatis dibikinin sama si Flutter-nya itu, sama si kode editornya tuh, misalnya mau bikin widget atau bikin apa tuh nanti tinggal ketik beberapa huruf, nanti tiba-tiba beres aja gitu, dikerjain sama si ini. Lalu di sini ada opsionalnya pakai Flutter Stylizer itu biar rapi aja codingannya, biar otomatis terformat. Terus ada error lens itu buat ngasih tahu ada error atau enggaknya nanti di aplikasi, biar lebih cepat gitu nanti nge-solve bug-nya gitu, solve aplikasi yang errornya, bagian yang errornya. Balik lagi ke perintah yang sering digunakan nanti apa, yang pertama buat cek kondisi sama versi ya pakai Flutter Doctor. Lalu yang kedua nih untuk membuat project. Nah, kemarin udah pernah dicontohin sama Kang Noval gimana cara bikin project sama ngejalanin project Flutter itu pakai fungsi Flutter create nama project. Terus ada upgrade versi, kalau upgrade versi tinggal Flutter upgrade. Terus ada upgrade dependency project atau kebutuhan project. Nanti misal projectnya tuh butuh sesuatu. Nah, nanti kan kita edit tuh, udah diedit baru deh kita ketikin perintah ini, nanti otomatis si projectnya itu up to date. Jadi kalau ngejalanin yang ini nih, yang upgrade versi sama upgrade dependency, itu wajib terkoneksi ke internet. Terus menjalankan project pakai Flutteran untuk rilis aplikasi, rilis aplikasi jadi file APK nih, jadi bisa diinstal di mana aja nanti sebelum ke Play Store, kalau belum punya Play Store gitu. Bisa pakai Flutter Build APK. Untuk selanjutnya mungkin perkenalan dari Dart, fundamental dari Dartnya sendiri. Karena nggak mungkin kalau kita langsung terjun ke si Flutter-nya tanpa mengetahui dasar penggunaan dari bahasa pemrogramannya itu sendiri. Nanti malah gimana, bakal tersesat lah kalau kita ngoding tapi nggak tahu ini tuh buat apa gitu. Sebenarnya ngoding di Flutter ini gak jauh beda banget sama apa yang kita pelajari dari semester pertama. Yang pasti ada variabel, ada fungsi, ada parameter, ada perulangan, ada pencabangan, itu gak beda jauh, sama banget, cuman paling agak beda penulisannya doang. Nah, jadi yang pertama itu pasti kita bahas tipe datanya nih. Di Flutter ini kemarin saya coba uraikan, mungkin ada 4 poin yang kudu diketahui gitu dari bahasa Dart ini. Dari bahasa Dart ini nanti tipe datanya itu ada yang spesifik, ada yang dinamis, ada yang konstan, dan ada yang dapat berubah. Contohnya apa untuk yang spesifik nih?
Di sini ada di sebelah kiri gambarnya lah. Mungkin kalau nggak kelihatan bisa di zoom. Nah, jadi di sini kalau spesifik itu tipe datanya itu kita langsung tentukan dari awal. Misalnya ini tipe data angka. Tipe data angka kan ada banyak, ada integer, ada double, ada float, ada long, dan lain-lain. Nah, tipe datanya itu udah kita tentuin dari awal. Misalnya di sini int angka berarti integer angka sama dengan 1. Otomatis ini tuh tipe datanya angka yang bulat gitu. Lalu yang kedua ada double, misalnya di sini contoh. Double itu berarti desimal di sini. Di sini baru bisa pakai koma nih. Lalu ada string. Kalau string itu pakai kutip 1 bisa, pakai kutip 2 bisa. Ini sama banget kayak di C++ sama Java gitu. Lalu di sini untuk array, nah mungkin array agak berbeda kalau dari yang ngoding C++. Kalau ngoding C++ kan waktu dulu si array-nya tuh kita misalnya bikin int kurung sikut angka, nah baru di situ array-nya apa. Sedangkan kalau di Dart itu ada tipe datanya itu list. Apalagi kalau di Java lebih banyak, ada array list, ada linked list, dan lain-lain. Nah, jadi si list ini tuh bisa punya tipe data lagi di dalamnya. Jadi si list ini mengandung apa gitu. Di sini list mengandung string, list huruf. Nama variabelnya list huruf, isinya apa? Nah, di sini isinya baru string pakai kutip. A, B, C, itu ada 3, berarti 3 data. Sedangkan yang di bawahnya itu ada integer. Kalau integer berarti otomatis isinya angka dari 0 sampai 3 di sini. Terus di sini ada map, ada tipe data map. Nah, tipe data map itu tipe data yang isinya tuh punya pasangan gitu, ada kunci sama ada isi gitu. Jadi ada key, ada value gitu. Nah, di sini bisa dilihat kuncinya itu, key-nya itu string. Sedangkan isinya itu list, jadi yang dari di kiri itu kunci, yang di kanan itu value-nya list, yang isinya integer. Nah, jadi di sini key-nya itu ganjil, lalu isinya itu list angka gitu. Kayak gitu. Terus bedanya apa? Ini kan yang di atas itu spesifik, bedanya apa sama yang di bawah dinamik. Nah, kalau di dinamik itu tipe datanya nggak kita tentuin, jadi tipe datanya itu dapat berubah-ubah sewaktu-waktu gitu. Kalau kita rubah pun nggak masalah gitu. Misalnya di sini ada dinamik, nilai sama dengan 1, var angka sama dengan 1. Nah, ini tipe datanya itu dinamis. Jadi sewaktu-waktu, misal di sini ada var angka sama dengan 1. Otomatis kan 1 itu adalah integer. Sedangkan kalau spesifik itu nggak bisa tiba-tiba kita ganti nilainya jadi string gitu, jadi kutip. Nah, kalau di dinamis itu boleh aja, sah-sah aja gitu. Jadi misalnya angkanya sama dengan 1, nanti si angkanya itu diganti nilainya jadi angka sama dengan dalam kutip 1. Terus di sini ada ada array juga nih, array. Kalau dibikin di dinamis bisa banget kayak gini. Jadi misalnya kayak var list angka, langsung aja di sini kita isi pakai array, bisa kayak gini. Tentu dari dua hal ini teh ada kekurangan sama kelebihannya. Lalu yang ketiga itu ada tipe datanya yang konstan gitu. Konstan di sini tuh jadi tipe datanya itu hanya diinisialisasi hanya sekali aja gitu. Misalnya di sini ada final text. Jadi kita bisa bikin variabel text, diisi nilai apapun. Cuma nilainya itu hanya bisa dikasih 1 kali nih. Inisialisasi sekali doang. Nah, untuk kedua kalinya itu nggak bisa, soalnya nilainya itu udah konstanta gitu. Sama juga kayak yang di bawah cons. Nah, itu tipe datanya itu nggak bisa dirubah nilainya. Tapi kita untuk penulisannya sendiri bisa mengikuti yang dinamis maupun spesifik. Jadi kalau kita mau ngasih tipe datanya itu string spesifik, ya otomatis nanti nilainya juga harus string. Tapi kalau kita nggak ngasih tipe datanya apa, nanti bisa berubah otomatis gitu. Sama kayak di atas. Cuman bedanya itu ini kalau final sama cons itu cuman bisa sekali gitu dikasih nilainya. Sisanya itu harus diinisialisasi ulang. Nggak bisa kita langsung tiba-tiba assign nilai teks. Di sini kan teksnya nilai tidak dapat diubah. Tiba-tiba kita ganti jadi
nilai terubah, itu nggak bisa. Nah kayak gitu. Nah, membahas tadi kekurangan sama kelebihannya. Untuk kelebihan yang spesifik itu ya nanti otomatis tipe datanya itu udah pasti gitu. Jadi kita nggak akan tiba-tiba ngeganti gitu. Udah ada aturannya gitu, nggak bisa diganti. Jadi nanti kalau kita ngakuin kesalahan itu langsung ketahuan, oh ini tipe datanya beda gitu. Sedangkan kalau yang di bawah itu fleksibel. Nah kalau yang di bawah itu tipe datanya dapat kita ubah sesuai kebutuhan. Hanya saja nanti mungkin waktu ngoding ada kesalahan. Nah nanti bakal pusing sendiri kita, nanti errornya di sebelah mana sih? Nah kayak gitu. Itu untuk tipe data. Nah untuk operator juga sama aja sebenarnya kayak di bahasa pemrograman yang udah dipelajari sebelumnya. Di sini cara nge-assign itu kayak di atas, FPA sama dengan 6, B sama dengan 3 kayak gitu. Untuk operatornya juga sama, tambah kurang kali bagi, terus modus juga sama kayak gini. Increment-nya sama. Nah mungkin yang perlu disampaikan mah ini increment nih. Increment kan di sini ada 3 nih. A++, A+ sama dengan 1, A sama dengan A+1. Itu sama aja gitu increment, cuman emang gaya penulisannya aja yang beda. Min juga sama. Untuk operator logika juga sama aja. Kayak misalnya kita mau ngecek ukurannya apakah lebih besar dari, greater than atau less than, apakah equals. Lalu misalnya untuk operator logikanya nih and or not-nya juga sama aja gitu, kayak ngoding-ngoding sebelumnya. Untuk sampai sekarang barusan bahas tipe data sama operator, mungkin ada yang ingin ditanyain, misalnya di bahasa pemrograman ini mah gini, tapi di sini mah gini, langsung. Si ada yang mau bertanya, mangga. Udah pada paham belum ini teh? Atau pada bingung ini teh? Siap, paham Kang. Mantap. Kang Pasya gimana Kang Pasya? Pasya Alpan. Ya kenapa Kang? Gimana? Apakah ada yang mau ditanyain gitu? Biasanya kan kalau ngoding ini gini. Gimana? Siap tidak Kang? Alhamdulillah kebanyakan sama dengan yang sudah saya pelajari pada semester-semester sebelumnya. Izin selesai. Ya udah sekarang kita coba aja ya implementasinya di situs Flutter Dart yang udah nyediain gitu untuk ngodingnya kayak gimana. Nah, di sini bisa dibuka sama teman-teman di situs dartpad.dev ya. Ini linknya mungkin bakal saya kasih. Tapi kalau mau coba-coba ngoding di sini bisa juga, misalnya ngoding konsolnya aja atau ngoding Flutternya juga bisa kayak gitu. Di sini bisa dipilih apakah mau pakai Dart atau mau pakai Flutter. Saya aku pakai Dart kayak gini, konsol otomatis. Kemarin kan udah pernah dibahas struktur utama dari Dart itu apa aja gitu. Yang pasti yang pertama itu ada fungsi utamanya, fungsi utama domain. Nah, terus dalam itu di dalam kita ngodingnya itu di sini nih, di dalam kurawal ini, kurung kurawal di sini. Sama aja kayak di C++. Nah, misalnya kita tadi udah bikin variabel nih. Misalnya kita contohin lagi integer, angka misalnya. Sama dengan 0. Terus kita coba print ya. Kita print ke konsol gitu. Sekiraan otomatis nilainya juga 0. Nah, kalau kita pakainya dinamis, gimana kalau kita pakainya dinamis? Nah, kalau pakai dinamis juga sama aja. Kayak gini nih, hasilnya jadi 0. Nah, cuman bedanya kalau tadi kita pakai integer, nilai integer angka sama dengan 0. Nah, tiba-tiba di sini kita ganti lagi angka sama dengan pakai kutip, tidak angka di string gitu. Kalau kayak gini tuh bakal error tuh. Di sini juga ada errornya. Value of type string can be assigned to variable type int. Nah,
Jadi di sini tipenya tuh string kan kutip. Nah ini tuh nggak bisa di-assign, nggak bisa dikasih nilai ke variabel yang tipenya int, soalnya ini di atas tipe int. Tapi kalau misalnya kita bikinnya tadi dinamis pakai var, itu sah-sah aja sebenarnya mah. Di sini mah nggak bisa kayaknya. Soalnya ada perubahan sih di versi Flutter dari 1 ke 2 itu ada lumayan banyak perubahan gitu. Nah pokoknya mah kayak gini, nanti angkanya juga bisa berubah sesuai keinginan kita gitu. Terus untuk operasi kayak gimana? Untuk operasi sama aja, misalnya di sini tadi 0 tambah 10 misalnya, maka di sini nilainya juga jadi 10. Kayak gini. Terus untuk tadi apa tipe data itu ya array ya. Nah, coba tipe data array. Hanya di sini kita bikin tipe datanya nggak di space bikin deh, tapi tipe datanya list. Tipe datanya misalnya list sama dengan pakai titik ya kalau di sini. Di sini 1 B print di sini. Tuh. Jadi di printnya itu sama ininya sekalian sama apa? Sama kurung sikutnya. Ini kan tipe datanya kayak gini, listnya dinamis nih. Ini sebenarnya tuh sama aja kayak gini kalau kita mau itu list dinamik. Nah sama aja kayak gini. Kayak gini, cuman karena di Dart itu otomatis kalau kita nggak kasih spesifik nanti otomatis tipe datanya itu bakal dinamik. Nah, misalnya di sini string, kita kasih string. Ini masih valid kecuali kalau misalnya di sini kita pakainya int. Ini kan listnya itu tipe datanya integer, itu nggak boleh pakai yang namanya kutip di sininya. Jadi kalau mau integer ya kita harus kasih angka juga kayak gitu. Itu untuk variabel mah kayak gini. Terus untuk tadi kayak logika itu kayak gimana ya sama aja. Operator-operator itu misalnya di sini angka, saya bikin angka int sama dengan int angka 2 misalnya sama dengan 2, int angka 3 sama dengan angka 3. Terus kita print. Tadi kan ada operator apa? Or not nih. Misalnya di sini nih. Nah, operator logika itu ada and, ada or, ada not, dan lain-lain. Nah, kalau kita mau ngecek apakah ini, misalnya kita mau ngecek angka 3, angka 2, apakah lebih besar dari angka 3, itu bisa langsung di print. Nanti hasilnya false. Karena angka 2 itu 2 dan lebih kecil dari 3. Atau sama dengan, atau if false, sama hasilnya bakal false juga ya. Nah begitu teman-teman kalau buat operator sama buat tipe data. Nah sekarang kita lanjut aja ya ke control flow. Mungkin teman-teman pada tahu percabangan, perulangan, itu maksudnya control flow. Nah di sini ada percabangannya. Di sini percabangannya itu sama aja, sama banget kayak di bahasa-bahasa sebelumnya. Yaitu ada if else, ada if else, ada switch case, cuman mungkin yang agak jarang dipakai itu ternary operator. Kalau ternary operator itu singkatnya adalah if yang cuman satu baris gitu, yang cuman ada satu, biasanya dipakainya cuman ada satu logikanya gitu. Misalnya di sini kita bikin print deh, kita print apakah kan biasanya kalau if normal kayak gini, if angka 2 lebih dari angka 3, nah di sini di printnya tuh angka 2 tuh lebih besar misalnya.
Tapi kalau misalnya kondisinya tidak terpenuhi, otomatis bakal terlevel ke else. Di sini di print lebih kecil. Nah, di sini bakal nampilin lebih kecil karena memang nilainya false. Nah, gimana sih kalau ternary? Ternary itu kan ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 5 baris. Nah, kalau untuk ternary itu biasanya cuma 1 baris. Jadi kayak gini nih, print angka lebih dari angka 2, angka 2 lebih dari angka 3. Nah, pakai tanda tanya di sini. Jika kondisinya benar, maka di sini lebih besar. Nah, untuk else-nya di sini pakai titik 2. Jika salah, lebih kecil. Nah, kayak gitu. Coba kita print lagi. Harusnya sama, lebih kecil juga hasil. Hasilnya sama. Jadi kayak gini kalau buat ternary operator itu 1 baris biasanya. Nah, ternary juga nanti bakal sering dipakai nih di Flutter-nya. Lalu mungkin kalau percabangan mah udah pada hatam, merenya udah pada pernah lihat gitu, udah tahu gitu gimana cara bikinnya. Terus kapan pakai if, kapan pakai if else, kapan pakai switch case, udah pada tahu lah. Terus yang selanjutnya itu perulangan. Nah, perulangan di Dart ini lumayan variatif. Kan kalau di bahasa yang kita biasa pakai C++ gitu di awal-awal, itu kita cuma tahu perulangan itu ada 3 kali ya, 3 mungkin. Yang pertama ada for, yang kedua ada while, yang ketiga ada do while. Nah, kalau for kan nilainya biasanya dipakai kalau nilainya itu udah diketahui. Misalnya di sini nilai akhirnya itu 6 nih. Di sini A sama dengan 6. Nah, A sama dengan ini, 6 ini cocok kalau pakai for. Soalnya nanti nilainya itu nggak berubah gitu. Si A ini nggak tiba-tiba jadi 10, nggak tiba-tiba jadi 3. Nah, biasanya pakai for. Biasa ya kayak gini, INT I sama dengan 0, I kurang dari A, plus. While juga sama, kalau while itu, nah kalau while biasanya dipakai buat kondisi ketika perulangan kita itu dinamis gitu. Misalnya di sini A-nya sama dengan 6. Nah, sewaktu-waktu A-nya ini dapat berubah jadi 10 gitu. Kalau pakai for itu bakal error nantinya, error index gitu. Tapi kalau pakai while itu lebih aman karena while itu ngeceknya itu per baris gitu. Jadi di sini I sama dengan 0, dicek dulu I-nya kurang dari A enggak, A-nya 6 misalnya ini. Terus di print dulu, terus ditambahin di increment. Terus di sini tiba-tiba si A-nya itu berubah jadi 7 misalnya. Nah, di sini itu nggak apa-apa, jadi I kurang dari 7, jadi masih bisa berubah. Kalau for, itu justru dibacanya itu langsung 1 baris gitu. INT I sama dengan 0, I kurang dari 6, ditambahkan di sini otomatis print nilai 0. Terus balik lagi ke atas. Nah, pas di atas ini I-nya tiba-tiba jadi 10, ini bakal error. Kalau do while, kebalikan dari while. Kan kalau while mah dicek dulu, nah kalau do while mah dilakukan dulu. Jadi ada kemungkinan misalnya di sini I-nya 0, pas di print di do while mah bisa jadi 1 dulu gitu. Bisa nambah dulu gitu, baru dicek. Nah, terus di Dart itu ada beberapa cara buat nampilin cara itu. Jadi nggak cuma 3 cara ini. Jadi ada 2 cara lagi. Yang ini kan yang biasa, misalnya pakai for biasa. INT I angka dot length itu jumlah dari angka di sini, variabel di sini. Terus yang kedua itu ada for in. Nah, di sini for in lumayan lebih simpel gitu. Kalau pernah baca Python, nah Python biasanya pakai for in kayak gini. Nah, di sini kalau for in di for-nya itu tinggal gini doang, INT I in pakai kata kunci in angka itu yang di atas. Terus yang kedua itu ada for each. Nah, kalau for each itu lebih ke fungsi ya. Jadi di Dart itu udah ada fungsi untuk setiap tipe data gitu. Khususnya kalau list ada fungsi for each untuk perulangannya gitu. Kita contohin aja di Dart ini. Gini contohnya saya punya list ya, listnya itu integer.
Nah, di integer itu saya kasih nama list angka sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kan kalau nampilin kayak biasa itu kayak gini ya, nampilin pakai for atau pakai while itu biasa ya didefinisiin dulu nilai awalnya. Nilai awalnya berarti 0. Nah, ini tuh nilai awal di sini tuh buat indeks, fungsinya itu buat indeksnya gitu. Terus i kurang dari list angka dot length. Karena kita mau ngambil jumlahnya ini, jumlah si angka ini. Atau kita bisa langsung spesifikasi, langsung kita tulisin aja 5. Karena di sini dari 0 kan. Bisa nggak apa-apa, cuman ada baiknya kita pakai aja nih fungsi buat ngambil jumlah dari array. Terus pakai i plus. Lalu kita print misalnya angka ke sini bisa pakai i. Oh, nggak bisa katanya. Di sini ada tulisan errornya the argument type int can be assigned to parameter type string. Jadi teman-teman kalau mau ngeprint variabel di Dart itu cuma nerima tipe datanya yang string. Ini jadi di dalam print itu cuma bisa string di sininya tuh pakai kutip. Kalau mau nampilin tipe data yang lain itu harus dikonversi dulu, di parse ke tipe data string atau di concat atau di apalah. Misalnya di sini i kan tipe datanya tadi integer. Nah, ini kalau mau di print itu kita harus dijadiin string dulu. Di sini ada metode namanya itu string. Jadi ketika di print, nah di sini angka ke 0 sampai ke 4. Bisa juga dikasih operasi, misalnya i tambah 2. Oh, i tambah 1 aja ya. Berarti otomatis mulainya dari 1. Cuman tetap harus pakai dot to string. Nah, karena ini tuh rada panjang, di Dart itu bisa pakai yang namanya string interpolation. Jadi variabel apapun bisa kita langsung jadiin string. Misalnya kita tinggal tambahin si nilai i tadi di sini. Jadi tinggal pakai $. Oh maaf, ini bukan angka ya, yang kita indeks. Jadi indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Kalau kita mau nampilin yang list angka, nanti kita kudu pakai ini nih, list angka. Nah, pakai ini, kurung sikut ya, pakai array, jadi dipanggil array. Cuman kalau pakai interpolation, kalau lebih variabelnya kan, kalau interpolation mah kalau variabelnya cuma gini doang nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya ada pakai dot, pakai kurung sikut atau apa itu harus pakai kurung berawal. Nah, gitu. Jadi ini tuh sama aja kayak gini, kayak print ini seperti ini angka ke ditambah, nah di sini tambah is angka i dot string kayak gini. Itu sama aja yang di atas sama yang di bawah itu. Lebih simpel yang di atas kalau mau hemat gitu. Nah, ini yang pertama nih pakai cara metode yang biasa ya. For biasa. Lalu ada yang for in tadi. Kalau pakai for in tinggal gini aja. Kita deklarasiin tipe datanya. Misalnya di sini tipe datanya angka. In list angka. Jadi diambil semua yang ada di list angka ini. Kita masukin ke variabel angka. Lalu kita print. Di sini printnya angka doang. Ini saya komentar dulu. Kontrol garis miring, kontrol slash. Nah, jadi kayak gini. Ini tuh kalau
Kalau pakai for in itu yang diambil itu langsung nilai di sini. Beda kan kalau yang di atas mah kita pakainya main index. Nah, kalau yang di bawah ini nggak pakai indeks, jadi nilainya langsung dikeluarin. Kekurangannya yaitu kita nggak bisa tahu ini indeks berapa, kecuali kita pakai logika tambahan. Minusnya, kekurangannya nggak bisa tahu indeks berapa. Terus ada pakai metode for each. Kalau pakai for each itu khusus buat tipe data yang pakainya list atau array. Jadi buat tipe datanya yang list kayak gini bisa nih pakai list angka. Buat di sini ada nih banyak sarannya nih. Di sini teh fungsi-fungsi yang bisa kita lakuin ke si array itu. Kita pakainya for each. Nah, kalau for each di sini kita ada yang namanya callback kayak callback tadi. Jadi nilai yang dihasilkan itu di sini. Terus bisa kita langsung print pakai biasa per awal. Kayak gini. Jadi pakai interpolation dengan i nanti doang. Jadi kita dulu. Nah, hasilnya sama. Atau bisa pakai namanya, ini kan cuma satu baris nih printnya tuh, bisa pakai anonymous. Jadi kita tinggal pakai sama dengan terus panah. Jadi kita tampilin printnya di sini, nggak usah pakai titik koma. Jadi cuma segini doang buat nampilin list. Itu hasilnya sama kayak gitu. Gitu teman-teman, kalau di Dart itu ada beberapa cara ya buat nampilin list. Karena list itu bakal sering dipakai nih nanti. Ini juga di bahasa pemrograman Java itu ada kayak string atau for each juga ada di Java. Di JavaScript malah lebih dulu ada gitu. Karena JavaScript itu usianya lebih matang. Udah lama banget. Itu ada ya metode-metode kayak gini, cuman memang ada perbedaan ini doang, penulisan doang, sintaksnya. Nah, lalu kita ke materi terakhir hari ini ya. Soalnya nanti materi ke depan itu mulai masuk ke OOP sambil kita implementasi di latarnya kayak gimana. Nah, jadi di sini tuh ada fungsi sama prosedur. Ini kan di hampir semua pemrograman kayak C++ atau Java itu ada fungsi mainnya gitu, fungsi utama. Nah, di sini kalau di Dart itu namanya void main. Kalau di C++ itu int main. Kalau di Java public static void main. Nah, kalau di Dart itu void main. Yang beda itu di Python sama di JavaScript, nggak ada fungsi utamanya gitu. Karena pada dasarnya Dart itu udah pakai konsep object oriented. Jadi kita bacanya itu dari fungsi utama dulu. Dari fungsi utama ini kita tinggal panggil fungsi-fungsi yang kita buat selanjutnya atau kodingan-kodingan yang kita buat selanjutnya. Nah, di sini kita misalnya prosedur nih. Ini yang di kiri ini namanya prosedur. Kenapa prosedur? Karena tidak punya intinya mah karena tidak punya nilai balikan. Karena tidak punya nilai return. Nah, di sini kita bikin fungsinya itu namanya tambah. Nah, si tambah ini tipe datanya di sini ada void. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak deklarasiin tipe datanya? Misalnya di sini kita bikin tambah. Print tambah misalnya. Terus kita panggil di fungsi utamanya ya. Di sini kita panggil tambah kemudian harusnya ini kepanggil si tambahnya kepanggil. Nah, ini kan kita nggak spesifikasi ini tipe datanya. Nah, tipe data ini otomatis sebenarnya sama si Dart itu dibacanya itu dinamik. Nah, dinamik. Jadi sama aja kayak kita nulis dinamik. Nah, itu kurang bagus lah kalau kita mau
pemrograman itu harusnya lebih spesifik. Misalnya dikasih void kayak gini. Jadi nggak ngembaliin tipe data apapun. Ini kalau prosedurnya biasanya buat ngelakuin sesuatu yang nggak bergantung, gitu, nggak diperlukan nilai kembaliannya. Nah terus di sebelah kanan itu ada fungsi. Nah kalau fungsi itu ada ininya. Nah kayak di sini yang warna merah itu ada return tipenya satu paket sama yang di bawah. Jadi kalau ada di sini ada int, di bawahnya juga ada return. Terus di yang kedua itu ada nama metodenya. Ini sama kayak prosedur, ada di sini ada nama metodenya ini tambah. Terus ada parameter. Nah ini opsional juga. Di sini juga bisa sebenarnya di prosedur. Jadi kalau misalnya kita ngasih nilai A sama B, nah di sini si nilai A sama B-nya itu bisa dimanipulasi terus dikembaliin. Terus ditampung perbedaannya itu di bagian main. Kalau di main Kak, yang di kiri kan nggak ada variabel buat nampung gitu, cuman tambah aja panggil. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan itu ada nih, kita bikin variabel dulu int hasil sama dengan apa, baru di print. Nah ini perbedaannya. Contohin lagi di si dashboardnya. Misal di sini kita bikin tadi fungsi tambah di sini kan cuma ini doang, cuma void, tipe datanya nggak ngembaliin apapun. Sekarang kita ganti tipe datanya di integer. Nah kalau integer kayak gini harus di sini ada error, katanya belum komplit si bodinya. Nah kalau di sini harus pakai return. Nah return 0. Ketika di print juga ada masalah tambah. Nah kelebihannya karena ini returnnya 0, kita bisa panggil lagi nih di sini. Nah di sini kita bisa tampung ke variabel, misalnya hasil sama dengan tanda, terus di print kayak gini. Nanti malah ada tambah 0. Nah, ada 0 soalnya kita ngeprint hasil. Jadi si tambah ini teh mengandung 0. Nih di sini mengandung 0. Terus kita tampung ke variabel hasil. Udah ditampung kita tampilin. Nah bisa juga kayak gini satu barisin gitu. Misalnya di sini jadi print tambah kayak gini juga bisa. Jadi dipanggilnya itu di sini. Tuh hasilnya sama. Terus tadi ada parameter. Apa itu parameter? Nah kalau parameter itu sesuatu yang bisa kita masukin. Nah jadi misalnya ini tambah kan ya, tapi tambahnya tuh nggak tahu nambahin nilai apa gitu. Nah nilainya tuh bisa kita kasih di sini. Jadi kita bisa nambahin sesuatu tuh di sini, misalnya 1 tambah 1 di sini. Cuman kalau kayak gini mas statis gitu, jadi istilahnya kita nampilinnya bakal 2 terus gitu, mau di gimana juga. Nah sedangkan kalau kita pakai parameter, misalnya di sini kita bikin int a, nah kita tampilin lagi di sini a. Jadi otomatis. Nah, jadi di sini nanti di si tambah yang di bawah tadi dipanggil di main itu harus dikasih nilai gitu. Misalnya di sini kasih nilai 10. Nanti pas di print itu harusnya kayak gini, tambah terus ada 10 karena 10 itu dari sini. Nah, 10-nya tuh bisa kita manipulasi di sininya, misalnya kali 10. Jadi 100. Atau di sini nilainya kita ganti jadi 8. 8 kali 10 jadi 80. Nah, ini. Nah, terus bisa juga kita kasih lagi nih. Jadi lebih dari 1 parameternya di sini ntb. ntb di sini A kali B sama ya, A tambah B. Jadi di sini 8 misalnya 8 di koma pakai koma 2. Kayak gini. Jadi hasilnya 10. Hasilnya 10. Nah, di dat itu bisa kayak gini. Cuman kalau kayak gini tuh suatu ketika misalnya di sini kita bikin luas lingkaran, luas segitiga. Di sini berarti alas misalnya. Dari tinggi. Nah, di sini kan rumusnya itu udah pasti ya, rumus lingkaran, rumus segitiga itu jadi alas
kali tinggi dua. Nah, ini kan. Nah, misalnya di sini saya ganti namanya jadi segitiga. Nah, terus di sini ada masalah lagi nih. Katanya nih value tipe double can be return segitiga. Jadi di segitiga itu tipe datanya integer. Nah, sedangkan di sini ada operasi pembagian. Nah, biasanya operasi pembagian itu suka menghasilkan nilai desimal. Nah, kalau kayak desimal kayak gini, tipe datanya nggak cocok pakai integer. Harus pakai double atau float. Nah, kita pakai double. Nah, ketika di sini jadi segitiga. Ketika dihitung, saya di sini 8 kali 2 ya. Dan di sini 8 kali 2 bagi 2. 8 kali 2 jadi 16, 16 bagi 2 jadi 8. Tetap. Nah, sekarang ini jadi sama teman-teman tuh bisa digini ini, bisa di spesifikasiin nilainya apa, terus nanti di return di sini. Nah, yang jadi masalah, misalnya di sini kebalik nilai si angka sama si tinggi itu kebalik. Jadi 2,8. Sebenarnya nilainya itu benar-benar aja 8. Hanya saja mungkin kalau kita rumusnya lebih kompleks, itu bisa menyebabkan kesalahan perhitungan. Makanya kalau kita ngasih variabel itu harus sesuai gitu, sesuai urutan. Jadi harus alas dulu baru di sini misalnya atas sama dengan kita ini berarti alas kali tinggi. Nah, kayak gini tuh lebih memang harus teliti teman-teman gitu. Karena harus tahu letaknya di mana. Soalnya ini posisi berpengaruh. Misalnya di sini alasnya di sebelah kiri, tingginya sebelah kanan, itu berpengaruh. Kalau misalnya salah nempatin, nanti otomatis jadi error. Bukan error sih, jadi perhitungannya salah. Nah, ada caranya gitu di DAT supaya kita nggak ketukar. Caranya pakai kurawal di sininya. Nah, kalau pakai kurawal kayak gini nanti yang di bawahnya itu jadi harus dispesifikasiin gitu. Ini kan namanya alas ya. Nah, alas di sini berarti nggak bisa nol pakai wire. Jadi kalau di Dart itu sekarang udah di versi 2 itu ada yang istilahnya null safety. Jadi modding itu kita nggak bisa sembarangan. Jadi ada aturan khusus gitu. Jadi moddingnya lebih aman. Itu sih kuncinya. Cuman memang lebih ada ribet. Nah, di sini jadi kita tinggal alas titik 2. Nah, jadi kita tentuin alasnya berapa. Di sini alasnya alas. Kita ngambil variabel yang di atas. Ada pusing kita jadi A jadi B sama B. Koma tinggi titik 2 kayak gini. Ini lebih aman karena kita nggak akan ketukar misalnya di sini jadi B jadi A nggak akan, soalnya kita udah spesifikasi. Mungkin memang pembahasan ini mah yang ada kata kunci require kayak gini mah kita skip dulu, soalnya ini mah emang harus paham dulu konsep dari null safety-nya. Jadi sekarang bisa kita abaikan dulu. Nanti dibahas di pertemuan selanjutnya aja pas kita implementasi ke si Flutter-nya langsung. Mungkin untuk dari saya itu materinya segini dulu teman-teman. Dari tadi itu ada apa aja? Ada tipe data, operator, control flow, ada pencabangan, perulangan, sama prosedur. Jadi untuk sekarang mah segini dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin gitu konsultasi atau menambahkan juga boleh dari materi yang sekarang.
Mungkin kalau misalkan ada yang tadi mengikuti, terus ada error-error pas diimplementasinya, boleh ditanyakan sekarang. Nanti di akhir juga PowerPoint-nya bakal dibagiin ya, jadi bisa coba-coba di rumah masing-masing gitu. Ya mungkin buat teman-teman Dan mau angkatan nanya kan, 19 mah materinya udah Bapak ya. Dan, Oh iya, sok. karena tadi kan di list itu pas pas di print itu otomatis ke enter ya. Oh Nah, iya, kalau bentar. printnya ke pinggir itu gimana ya? Oh, oke. Jadi gini, makasih buat Farhan buat pertanyaannya. Kan dari tadi kita meraktekin itu ke bawah ya. Di printnya itu kita contohnya yang for each aja. Jadi dari tadi itu printnya itu ke bawah. Nah, gimana biar ke pinggir? Nah, sebenarnya kuncinya tuh di printnya sendiri. Jadi kalau print di Dart itu, print di Dart itu langsung satu baris gitu. Jadi ketika beres kita ngeprint itu langsung new line, baris baru. Sedangkan kalau mau ke pinggir itu kan otomatis jangan di new line ya, jangan ada garis baru gitu. Nah, caranya itu kuncinya di sini. Kan ini kalau ini printnya itu di dalam perulangannya. Kayak misalnya ini dalam perulangannya. Kan printnya dalam perulangannya. Nah, kalau mau ke pinggir itu justru printnya itu di luar. Jadi dibalikin. Misalnya ini kan kalau for each itu tadi list angka dot for each. Nah, kalau itu mah print dulu. Print baru udah di sini. Kita pakainya for each dulu contohnya. List angka dot for each. Nah, di sini kita return pakai row function. Nah, returnnya itu ini pakai kutip aja. Misalnya di sini, dari sini. Nah, kayak gini. Jadi kita kan kalau tadi si printnya itu di dalam. Nah, sekarang si printnya itu dikeluarin. Gini aja. Maaf, ini kedengeran nggak sama teman-teman? Enggak ya? Terdengar. Kadang-kadang. Nah, jadi kalau kuncinya tuh ya di sini. Oh, ini tipe datanya for each itu void ya. Nah, kalau kuncinya itu dibalikin. Jadi kalau mau ngeprint ke bawah itu si printnya itu disimpan di dalam perulangan. Nah, kalau mau ke pinggir itu ngeprint dulu baru dalam ngeprint itu perulangan. Nah, karena for each itu tipenya void, jadi nggak ngembaliin nilai gitu. Bisa pakai map kalau masalah, sama aja map juga perulangan. Selain for each juga ada map. Tuh, jadi nilainya nanti ke pinggir. Oh enggak, ini harus di stringin dulu. Ini masih dalam bentuk. Jadi emang kalau mau ke pinggir itu agak ribet. Tapi kalau nanti ketika di pemrograman Flutter sendiri ya, kalau mau ke pinggir itu jarang. Kenapa jarang sih? Soalnya kalau ke pinggir itu biasanya dipakai buat ngoding command line doang, ngoding konsol doang kayak gini, hitam putih doang. Sedangkan nanti kalau Flutter itu kan pakai tampilan ya. Flutter itu udah tampilan jadi gitu. Jadi kayak misalnya ngoding web langsung ada tampilannya. Jadi kita jarang pakai kayak gini nih logika mau ngeprintnya itu ke pinggir atau ke ininya tuh udah nggak pakai gitu. Nah, pokoknya mah kayak gini. Atau kalau mau pakai fungsi biasa itu bisa pakai pakai anonymous function lagi di dalam kurung. Dalam print itu pakai dalam kurung terus pakai kurawal. Nah, kayak gini terus diantar aja biar gampang. For kayak gini kayak tadi. Misalnya angka in list angka.
dari sini kita itu aja langsung di sini. Ini nggak tahu salah. Nah, kayak gini. Bisa nggak? Oh, nggak bisa katanya main console. Lagi saya juga, tapi bisa di satu baris ya. Nggak bisa. Intinya mah itu ya. Intinya mah kalau mau dikepinggirin itu logikanya dibalik aja, kalau sebelumnya itu kita looping dulu baru tampilkan. Di sini looping dulu baru tampilkan. Nah, kalau mau ke pinggir mah kalau di drive itu bikin dulu baru di looping gitu. Tapi emang bakal jarang nemuin kasus kayak gini nanti di modul belakang itu. Mana Kang Farhan segini mah terjawab menurutnya, soalnya bakal jarang sih ya dipakai. Gimana ada yang tidak? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau misalkan tidak ada, kita bisa lanjut ke contoh implementasinya dalam Flutter kayak gimana. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut aja ke implementasinya dalam Flutter. Akan disampaikan oleh Kang Naufal. Bagaimana Kang Naufal, sudah siap? Insya Allah. Bentar ya, saya share screen Ya. coba. Nggak apa-apa. Ini. Apa sudah muncul? Sebelumnya kalau misalkan nanti pas berbicara putus-putus, mohon diingatkan kembali ya. Apakah sudah muncul? Udah, Kang. Sebelumnya mau ini dulu, apa kayak ada sharing mungkin ya. Jadi ini tuh saya ada file dulu bekas saya belajar fundamental, barangkali berguna nanti. Di sini udah ada beberapa komen meskipun sederhana ya. Jadi mudah-mudahan nanti membantu. Mungkin nanti bisa di-share, saya share link. Ini udah saya upload ke GitHub sih sebenarnya. Bentar ya. Saya coba share. Barangkali mungkin nanti ada teman-teman yang ternyata si string tuh bisa diparsernya tuh kayak gini gitu. Mungkin barangkali berguna. Kalau misalkan nggak kepake juga nggak apa-apa. Ntar salin saya salin. Jadi ini saya coba share di ini ya, di chat. Nah, oke, selanjutnya kita mau lihat tadi materi yang telah kita pelajari itu kan ada percabangan gitu ya, ada looping gitu. Kemudian tadi udah dicontohkan sama Kang Ahdan di Dartpad gitu kan, yang mana nanti outputnya itu CMD. Nah, terus gimana sih nanti kita implementasinya di si Flutter-nya, khususnya yang ingin saya contohkan di sini itu menggunakan percabangan kemudian looping untuk memanipulasi tampilan gitu ya. Karena kalau misalkan nanti kita bikin sebuah fungsi untuk misalkan ambil data dari database kemudian masukkan ke variabel, itu kan ya sama ya seperti yang tadi dicontohkan sama Kang Ahdan, tapi untuk memanipulasi UI-nya itu sendiri mungkin ada sedikit perbedaan dan bingung juga gitu nyimpennya di mana gitu mungkin. Jadi ini sederhana aja ya, kita bikin sebuah project baru. Untuk yang pakai VS Code bisa ctrl shift P, kemudian cari Flutter New Application Project biar nggak usah dari CMD. Kemudian kita pilih misalkan mau simpen di sini, misalkannya di latihan. Sini nama foldernya kita buat, kemudian kita bikin misalkan namanya latihan Dart
fundamental. Nah, terus ini banyak komen, kita hapus. Kita replace. Berani. Mohon ditunggu sebentar ya, kita coba running dulu. Ini kita close dulu aja. Lama ya. Oke lah, sembari kita nunggu ininya di running. Nah, udah bisa nih. Oh, freeze anjir. Nah, Kalau kan kalau ke emang ada apa berat sih kalau sambil buka banyak aplikasi. Kamu laptop tentang waduh. Lancar muncul ini sih. Aduh, koneksinya agak jelek gini. lancar. Mohon maaf sebelumnya, koneksinya agak nggak stabil di sini. Sebentar. Kita close dulu, kita coba running ulang. Itu BTW dan sampai jam berapa kira-kira? Tong lama teuing lah pokoknya mah jam berapa kan Faisal? Kira-kira sampai jam berapa ini teh? Biar nggak ini gitu, biar ada target gitu, kira-kira apa aja yang disampaikan biar cocok sama waktunya. Nah, mungkin kita batas aja sampai jam 5.15, Kang. Biar agak ada waktu siap, dan siap. nggak terlalu lama juga. Ya, siap. Oke ya, langsung aja. Gitu, di sini kan kita udah ada aplikasi yang default yang udah langsung ke generate ketika kita bikin project. Ketika kita jalankan akan tampil seperti ini. Nah, terus materi yang pertama akan kita pakai itu apa ya? Ini mungkin ya, for loop mungkin tadi. Ada looping, kita coba pakai for loop. Nah, si for loop ini kan dia akan mengeksekusi sebuah code yang akan dilakukan terus-menerus sampai nanti situasi ataupun kondisinya itu bernilai false gitu. Misalkan kita mau nampilin si teks ini 10 kali misalkan, ketimbang kita copy 10 kali ke bawah, mending kita di sini bisa pakai for loop. Teman-teman bisa pakai seperti ini aja, integer i sama dengan 0 misalkan. Oke. Kemudian i-nya lebih kecil dari 5, kemudian i-nya kita increment. Nah, ketika teman-teman jalankan seperti ini, nah, akan muncul 5 kali gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau nyoba-nyoba bikin aplikasi nih, terus ada beberapa tampilan yang identik, yang ingin ditampilkan beberapa kali biar kodenya lebih rapi gitu, bisa pakai seperti ini. Nah, kemudian untuk if else misalkan ya, kita mau pakai percabangan if else, kita cari ininya dulu. Kita cari kasusnya, misalkan kita mau bikin aplikasi yang ada tombol dark mode-nya misalkan. Ketika kita klik, maka dia akan akan jadi hitam misalkan layarnya. Nah, teman-teman di sini bisa kita pakai if else di sini untuk ngecek gitu.
apakah si user ini mencet tombol dark mode apa enggak gitu, status dark mode-nya hidup apa enggak. Jadi kita bisa bikin sebuah variabel boolean misalkan is dark mode sama dengan false. Ini kita hapus dulu. Nah, kemudian kita bikin tombol. Misalkan kita bikin tombol untuk nge-switch-nya. Ada widget namanya switch. Ininya value-nya is dark mode. Nanti untuk widget-widgetnya sendiri akan dijelaskan nanti pas materi slicing gitu. Jadi ini mau untuk melihat melihat implementasi dari yang sudah diajarkan tadi ke dalam aplikasi Flutter-nya. Kemudian on change-nya misalkan kita bikin seperti ini. Parameter. Dan di sini is dark mode-nya sama dengan kalau misalkan kita save, nanti dia akan muncul sebuah tombol switch gitu. Ketika kita klik, maka si is dark mode-nya itu dia akan menjadi true. Ketika kita klik tapi gitu ya, nggak akan ada perubahan. Kenapa? Karena kita nggak bikin kondisi di mana nanti si warna backgroundnya, kemudian warna teksnya itu berubah gitu. Di sini kan kalau teman-teman lihat warna backgroundnya ya putih aja gitu. Kemudian ini teksnya juga ya warnanya hitam aja. Nah disinilah kita bisa pakai if else. Nah misalkan di sini kita stylingnya kita warnanya ganti deh. Kalau misalkan diklik switchnya diklik si hurufnya ini misalkan jadi akan warnanya robah misalkan. Pakai textile, kemudian di sini ada color. Nah kita bisa pakai notasi yang sudah diajarkan Kang Adan tadi seperti ini gitu. Dia akan ngecek si is dark mode-nya itu true atau false. Kalau misalkan true, saya pengen colornya itu jadi putih misalkan. Kalau misalkan false, saya ingin si colors-nya itu dia akan berwarna hitam. Kemudian kita save. Ketika kita klik, nah dia akan robah. Nah cuman kan jadi putih ya, nggak kelihatan. Coba deh kita robah lagi backgroundnya, pakai if else, pakai cara serupa seperti ini. Jadi kita simpan if else untuk menginisialisasikan si warnanya. Jadi misalkan kalau si dark mode-nya itu true, warnanya jadi hitam. Gitu. Kalau misalkan dark mode-nya itu false, warnanya jadi putih, misalkan. Nah, kita coba rubah background-nya di sini. Di background-nya, kita lakukan hal serupa, is dark mode. Kalau misalkan dark mode-nya true, maka si latarnya itu dia akan berwarna black misalkan. Kebalikannya, kalau misalkan dia false, dia akan berwarna putih. Nah, kalau misalkan kita klik, nah dia akan jadi seperti ini gitu. Jadi itu implementasi dari if else. If else-nya mana? If else-nya ini. Seperti sini if else-nya. Cuman saya menggunakan notasi yang lebih sederhana gitu yang tadi udah Kang Adan sampaikan. Nah, kemudian kita coba review lagi materi untuk list misalkan ya. Nah, jadi ketika kita bikin aplikasi gitu tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti kita punya data yang banyak gitu. Datanya banyak. Kemudian kita ingin tampilkan semua datanya di dalam UI. Misalkan kita dapat data dari database. Dari database kan kita datanya nggak bisa tahu gitu ya. Dia ukurannya ada berapa, angkanya apa aja. Ya kali gitu kita mesti cek ke database satu-satu. Kemudian kita klik misalkan di sini user 1. Kemudian kita copy paste lagi ke bawahnya user 2, user 3. Kan nggak mungkin juga gitu. Nah, jadi kita biasanya dari database itu intinya nanti data-datanya kita akan masukkan ke dalam sebuah list seperti itu. Jadi kita coba bikin sebuah list misalkan. Tipe datanya apa? Listnya list statis, namanya tipe data string, list tipe data string namanya misalkan nama
Kemudian kita inisialisasikan secara langsung aja di sini ya. Kan namanya novel. Kemudian dan terus itu ya. Nah, kita bisa pakai looping. Tadi looping kan ada berbagai macam gitu. Kita bisa pakai for integer i ini untuk menampilkan isi dari si listnya. Jadi list itu ya mirip-mirip array gitu. Kita akses indeksnya. Caranya seperti apa? Seperti ini. Jadi ketika dia ngelooping, ketika i-nya 0, dia akan menampilkan nama user, indeks ke i-nya gitu, indeks ke 0. Nah, kalau misalkan kita run seperti ini, nah dia akan jadi seperti ini. Kalau misalkan teman-teman lihat. Jadi kita nanti akan sering banget gitu kita untuk menampilkan sebuah UI yang sesuai dengan data yang kita miliki gitu. Kayak misalkan aplikasi berita kan, panjang berita yang ditampilkan kan beda-beda ya tiap waktunya gitu. Dan ada banyak juga. Nggak kebayang kalau misalkan tiap berita si programmer ini dia bikin widget satu-satu gitu untuk tiap berita, judulnya diketik gitu, deskripsinya diketik ulang gitu. Jadi ya kita bisa pakai looping seperti ini, atau kita bisa pakai tadi ada jenis looping yang seperti ini, mungkin string nama in gitu, nama user. Nah, jadi kita masukin data di sininya nama. Misalkan kita save. Nah, jadi mungkin itu ya secara sederhananya penerapannya. Jadi intinya sih biar teman-teman nanti kebayang gitu ya, ketika teman-teman nemuin satu problem, kebayang masalahnya nih pakai apa kira-kira, saya mau nampilin tampilan yang banyak kira-kira pakai apa ya gitu. Oh, pakai looping. Atau saya pengen tampilan saya itu robah, mau warnanya, mau isinya, atau mau tampilannya, oh bisa pakai if else gitu. Jadi intinya harapannya ke situ ya, karena kita juga belum terjun ke slicing widget, belajar widget dan segala macamnya belum gitu, baru fundamental. Jadi intinya teman-teman nanti ketika mulai ngoding udah tahu gitu, oh ini pakai if else, ini pakai for di sini gitu. Kemudian tadi juga Kang Adan sempat singgung ada yang namanya list tipe datanya yang dinamis gitu. Jadi maksudnya itu kita misalkan punya data, misalkan ya kita bikin tipe data string. Nah, si datanya itu misalkan data mahasiswa. Nah, dia itu kan mahasiswa kan pasti ada nama gitu kan. Kemudian dia pasti punya NIM. Kemudian dia ada, misalkan udah bayar UKT apa belum, pakai bolehan misalkan. Oh, udah bayar UKT. Misalkan. Nah, ketika nanti teman-teman punya sebuah data yang nggak jelas gitu, nggak seragam tipe datanya, di sini kan teman-teman lihat ada yang tipe datanya string, ada yang integer, kemudian ada yang boolean. Ketika teman-teman masukkan ke dalam list yang tipe datanya string, dia akan nolak gitu, nggak bisa gitu, ini mah list khusus untuk string, kamu integer nggak boleh ikut gitu. Nah, caranya seperti apa ya? Kita bisa pakai list dynamic tadi, list dynamic. Jadi si list ini dia akan nerima data yang tipe datanya apapun, bebas sesuai yang dimasukin. Even kita mau masukin widget X misalkan di sini, itu bisa. Dynamic, karena dia dynamic, apa aja dia masuk gitu ya, omnivora dia. Meskipun ini kita masukin kelas tetap bisa gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi misalkan kita mau, terus kita mau tampilin nih data dari si data mahasiswanya, ya udah kita ganti aja ininya data mahasiswa. Misalkan teman-teman print, oh dia error, kenapa? Karena lihat expected a value of type string. Nah, kita kan ada integer nih, kita ada integer. Nah, sedangkan kalau misalkan kita lihat si teksnya ini, dia datanya itu harus tipe datanya string. Caranya apa? Tadi seperti yang Kang Adan udah ajarkan, kita menggunakan parsing,
yaitu kita parsing si data namanya ini, mau dia string, mau dia boolean, mau dia integer, pokoknya kita parsing ke string gitu. Kemudian kita tampilkan. Error juga. Apa error? Oh, ininya, sorry, string. Ininya kita pakai dynamic juga ya. Lupa saya. Nah, ini pakai dynamic. Kenapa? Karena si data mahasiswanya kan tipenya dynamic juga. Jadi kita bikin sebuah wadah yang tipenya dynamic juga. Kemudian kita tampilin. Nah, dia akan jadi seperti ini. Jadi ini cuma menunjukkan aja ya penggunaannya seperti apa, kemudian nanti penulisannya akan seperti apa, disimpannya di mana. Jadi intinya seperti itu. Untuk kita belajar tentang widget secara khususnya nanti di materi selanjutnya gitu. Karena seperti yang teman-teman lihat di sini kan kita masih ketemu nih sebuah kode-kode yang masih agak asing gitu, kayak misalkan di sini ada kelas, kemudian ada build konteks ini apa gitu. Nah, nanti ini akan dipelajari di pertemuan minggu depan gitu tentang OOP. Karena ya pada dasarnya si Flutter ini menggunakan konsep object oriented programming. Jadi diharuskan gitu ya. Kita tuh harus tahu lah OOP dulu gitu, baru nanti kita bisa nyaman ngodingnya gitu. Jadi mungkin nanti ketika teman-teman udah belajar OOP, kemudian lihat program Flutter itu udah mulai ngerti gitu. Oh ini tuh ini gitu. Ini tuh kelas, ini tuh function seperti itu. Jadi untuk sekarang mah ya melihat ininya aja ya, implementasinya gitu. Mungkin sekian Kang dulu Nopal, dari Kang saya. Nopal. Kang Iya, Nopal gimana? mau contohin dong bikin kelas tapi pakai snippet gitu. Jadi ngodingnya nggak capek gitu. Aduh, orang. Bentar ya. Kita Bisa coba. Oh, kelas apa? Kelas ini? Kelas yang Itu main kelas ini? Ya misalnya kan bikin itu ada stateless widget, ada stateful widget. Ada Iya. nggak cara cepat bikinnya gitu. Jadi nggak usah hafal sintaksnya, nggak usah hafal codingannya. Iya. Benar. Gini ya. Jadi di si Flutter itu sendiri ada snippet gitu. Jadi ketika kita ngeklik kombinasi keyword tertentu, dia akan mengenerate sebuah code yang udah yang udah ditentuin gitu. Jadi kayak misalkan, aduh mau nyoba nih lah bikin aplikasi sederhana gitu, nampilin teks doang, tapi bingung gitu ini teh apa, extend state widget. Teman-teman gak usah khawatir, sebenarnya saya juga nggak tahu ini apa gitu. Saya cukup klik ST di VS Code ya. Jadi ketika kita klik ST, maka dia akan muncul di sini nih, Flutter stateful widget, ada Flutter stateless widget. Ketika kita klik, dia akan langsung bikin sebuah kelas, kemudian kita tinggal kasih nama aja, misalkan widget 1 misalkan gini. Dia udah langsung dibikinin gitu, jadi teman-teman gak usah khawatir gitu. Adapun kalau misalkan saya udah nyoba nih klik ST, cuman belum ada, mungkin teman-teman ada yang belum install ekstensi dan segala macam. Di sini ada beberapa ekstensi yang saya sarankan, nggak muncul ya, internet saya jelek ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai VS Code, teman-teman bisa klik ekstensi di sini, kemudian cari Flutter ya, ada banyak ekstensi-ekstensi yang bisa di-download dan itu membantu kita dalam kodenya itu. Di sini ada banyak gitu ya. Jadi itu seperti itu gitu, banyak banget snippet gitu. Jadi ketika kita bikin aplikasi pun kita nggak harus tahu gitu ini tuh buat apa, ini apa, nggak usah gitu. Selama ada tools yang membantu kita untuk bikin itu ya gaskeun aja gitu. Selama kita paham konsepnya nggak apa-apa itu. Sebenarnya saya juga nggak tahu ini build konteks apa, saya nggak tahu. Override ini maksudnya apa, nggak tahu juga. Begitu. Jadi ada snippet tools yang bisa kita pakai gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin berhubung waktunya udah lebih 2 menit ya, mungkin dari saya sekian dulu. Saya langsung serahkan ke Ahdan kembali ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Naufal atas presentasinya. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan terlebih dahulu.
sebelum ditutup diingatkan kembali buat teman-teman untuk ngisi absensi, dan kalau belum daftar mungkin bisa daftar dulu ya. Linknya saya kirim kembali di kolom komentar. Mungkin sebelum kita tutup bisa ada sesi foto dulu buat teman-teman yang bisa on cam, mangga on cam dulu. Aba-abanya di saya ya. 1, 2, 3. Sip. Boleh sekali lagi kalau misalkan mau ganti gaya. 1, 2, 3. Sip. Makasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa digunakan dalam permasalahan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik dalam penyampaian maupun ketika ada sesi tanya jawab. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana sudah menyempatkan hadir. Ya, makasih Kang. Makasih. Nuhun pisan Akang. Anjir, dulu makanya orang nggak. Saya Pak Rudi Septian. Saya Pak Rudi Septian. Bisa. Bang, belum bisa bang. Aduh. Siap, hampura. Dan anjir, keserean tadi. Asli hampura bisa naik. Oke, kayaknya kita asal ngomongin baca. Oh, iya dan asli orang itu gabut pisan. Kumaha lamun